Oke, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya kita mengupdate firmware dari portable Evil Twine atau atraktor kita. Caranya pertama adalah kunjungi link yang saya tarakan di deskripsi video ini atau yang ada di deskripsi produk Evil Twine yang ada di Tokopedia maupun Bukalapak. Nanti setelah diklik link tersebut, nanti akan diarahkan ke Dropbox, folder Dropbox. Isinya seperti ini, ada versi 1,2 sampai 1,4 dan catatan versinya. Maksudnya tuh apa saja yang diimprove dari mulai 1,2 ke 3 kemudian ke 4. Tapi saya rekomendasi ke versi 1,4. Setelah ini di-download semuanya, misalnya atau butuhnya cuma satu versi 1,4 aja, ya download aja 1,4-nya aja. Setelah itu buka foldernya, saya rekomendasinya 1,4 aja. Nah, nanti install dulu driver ini CP210. Setelah ini diinstal, kemudian colokan portable Evil Twine-nya atau traktornya. Kalau masih bingung, silakan buka tutorialnya di Notepad ini. Ini bisa di 32 bit dan 64 bit di Windows ya, cuman bisa di Windows aja. Oke, setelah ini diinstal drivernya. Kalau saya udah diinstal ya, kalau kalian belum diinstal, ya install aja drivernya, gampang kok, tinggal di ekstrak, kemudian nanti dipilih yang 32 bit atau 64 bit, beres nanti diinstalnya. Setelah di install drivernya, buka window run. Caranya mencet lambang window dan R berbarengan. Kemudian buka control panel, atau buka langsung aja control panel, kalian bisa kan buka control panel. Lalu cari device ein printer. Nah, udah ada. Ini bacanya COM56. Oke, kita harus ingat dulu COM56. Oke, setelah mengetahui nomor COM-nya 56, kita langsung aja buka programnya. Tadi di versi 1,4 SP Twin-nya. Nah, COM56. Nah, jika tidak mengetahui serial number-nya, bisa ketikkan asal aja misalnya. Kemudian kirimkan screenshot ini atau foto ini ke email saya atau ke marketplace saya atau chat di marketplace saya. Nanti akan saya berikan serial number yang benarnya, atau langsung aja berikan nomor invoice pembeliannya. Nanti akan saya berikan serial numbernya. Oke, untuk kasus ini serial number saya adalah ini 372 ini. Kita masukkan cuma sekali lagi COM56, enter. 372 1590. Oke, enter. Dia akan menghapus firmware yang sebelumnya, kemudian akan menginstal atau memasang firmware yang baru. Oke, kalau udah selesai, nanti ada bacanya update or repair finish. You can close the program, bisa di close. Jadi ini fungsinya untuk nge-update firmware dan juga untuk mereparasi. Siapa tahu kalian salah setting atau pada suatu hari tiba-tiba nggak bisa dipakai aja kayak gitu. Bisa pakai program ini. Ditunggu aja ini alatnya, ditunggu sampai nanti si alatnya itu kedap-kedip. Biasanya waktu saat kita ngupdate ini, nanti alatnya tuh bakal mati lampunya. Nah, ketika udah selesai, tandanya adalah alatnya udah berkedap-kedip. Nah, itu udah selesai. Kedap-kedip itu artinya adalah alatnya sedang standby, itu udah siap dipakai. Sedangkan kalau LED-nya mati, berarti sedang ada proses yang sedang dikerjakan. Jadi jangan dulu diganggu ketika LED-nya sedang mati. Oke, kita close. Karena LED-nya udah kedap-kedip, mari kita koneksikan saja ke WiFi-nya atraktor. Oke, setelah dikoneksikan, kita buka setupnya. 92.168.41 setup. Nah, perbedaan di 1,4, kita bisa mengupload captive page sendiri. Captive page itu kan asalnya kan nggak bisa ya, sederhana aja. Dia bisa masukin gambar, pokoknya sederhana aja. Terus nggak fleksibel, kok ini fleksibel.
Kalau yang sebelumnya kan seperti ini nih gambarannya, ini kan aduh nggak menarik banget gitu. Nah, dengan update 1.4 ini kalian bisa choose filenya. Tadi udah ada di sini di versi 1.4 captive page. Nah, saya udah buat ini yang defaultnya nih. Aslinya seperti ini. Tapi nanti saya udah buatkan 3 yang lainnya. Pertama ini firmware bentuknya. Kedua ada yang dengan logo Huawei. Ini SSID ini nanti akan berganti ya. Jadi nama SSID misalnya kita mau menyerang WiFi atau mencuri password WiFi namanya Lapara gitu. Nanti ketika targetnya udah ditentukan, kemudian self config dijalankan, nanti SSID-nya akan berubah jadi Lapara ini. Otomatis. Oke, satu lagi adalah yang ini. Yang tadi kan ada Huawei-nya, sekarang ini lebih universal aja. Oke. Kita coba upload ya, misalnya yang Huawei 1 kita upload webpage. Ditunggu sampai LED-nya kedap-kedip. Saya yakin saat kondisi seperti ini LED-nya mati ini. Nah, ketika LED-nya udah kedap-kedip ini kita bisa kembali lagi ke setup. Ditunggu sampai LED-nya kedap-kedip lagi atau ini selesai. Oke, sekarang pilih preview, kita lihat apakah udah masuk. Oke, udah masuk. Nah, gimana sih kalian membuat web sendiri? Ingat, di buku panduan disebutkan apapun bentuknya, ini SSID tadi ya, supaya nanti dapat WiFi name-nya, BSID buat dapat MAC address si WiFi-nya. Nah, yang pasti di HTML kalian harus ada ini form actionnya user input, metodenya get, inputnya password, yang bla bla ini. Kalau saya nilainya ini 8 ya, karena nggak mungkin maksud WPA ada 5 karakter. Kemudian require to focus, submit value, login, beres, itu aja. Nanti kayak seperti saya ini, misalnya Huawei tadi, kita lihat di Notepad++. Nah, CSS dan HTML-nya atau style dan HTML-nya digabungkan ya, jangan dipisah. Kalau lebih sebenarnya standarnya bagusnya itu dipisah CSS dan HTML kan, supaya lebih elegan dan supaya gampang mudah ngeditnya. Tapi kan karena ini cuma bisa menerima satu single file HTML aja, jadi baik CSS maupun gambar itu harus disatukan. Nah, gimana kalau gambar disatukannya seperti ini? Data image-nya biasanya kan langsung source, misalnya gambar.jpg, biasanya gitu kan. Nah, kalau ini dirubah dulu ke base64. Base64 ini bisa kalian cari referensinya di Google atau langsung aja base64 converter, image converter. Nanti kalian tinggal upload aja gambarnya. Nanti gambarnya itu sama webnya akan dirubah dalam bentuk coding seperti ini. Coding yang udah di encode base64 ini. Nanti tinggal dikopikan, kemudian dipastikan dirubah. Asalnya ini gambar.jpg, dirubah aja langsung ke kode yang nanti dikasih sama si web tersebut. Nah, jadi aja gambar tersebut ada di single file HTML kayak gitu. Beres. Sisanya harus sama aja tadi kayak get, user input dan bla bla, ikutin buku panduannya. Kita akan coba ya, demonstrasikan aja. Yang saya mau serang Xperia X ini. Sampai saya nggak akan benar-benar default, saya ingin coba webnya aja kan berhasil atau enggak, jadi saya nggak perlu layout ya. Langsung save config. Pasti sekarang LED-nya mati, berarti ada proses yang sedang dikerjakan. Tunggu dulu sampai LED-nya berkedap-kedip, baru nanti lihat apakah ada WiFi baru bernama Xperia X yang tidak berpassword, yang artinya itu adalah milik si Portable Evil Twine. Oke, udah ada ternyata. Kita koneksikan, kemudian buka web apapun lah, misalnya merdeka.com. Nanti dia akan di redirect ke Xperia X ini. Bahkan tadi SSID kan sekarang rubah jadi Xperia X. Wifi-nya, namanya Wifi-nya disebutkan langsung bla bla bla. Ini kan lebih meyakinkan gitu. Apalagi kalau yang Wifi di home ada bacaan Huawei. Kita coba password ngasal 12345 12345
5678 misalnya, login, pilih swipe, nanti dia akan mengecek apakah benar passwordnya 1234568 ini. Kalau enggak ya nggak akan mati-mati itu si wifi SpareX, tetap aja diserang terus, tetap jadi clone terus. Terus gimana cara menghentikannya? Mau berubah target misalnya, ya masuk aja ke setup lagi. Nah, sekarang pilih reset. Beres, nanti akan kembali lagi ke wifi atraktornya. Bang, dikoneksikan, beres. Ya sekian aja ya tadi cara update-nya, terusan bagaimana cara membuat webnya, mengupload webnya, kemudian ada demonstrasi kecil tentang udah bisa berhasil nggak itu webnya untuk dipakai. Oke, sekian aja ya, terima kasih.